Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin wa azka salawatillahi wa taslimatihi ala khairi khalqihi sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a sunnatahu ila yaumil wa ba'du. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati pengurus masjid Jamiatul Zahidin, Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu sangat pantas kita kembali membaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Antaranya setelah sekian lama sebagian masjid tutup total ya, kecuali masjid kami nggak pernah tutup karena masjidnya agak di dalam. Jadi dipanggil diperingati 4 kali, dipanggil 1 kali. Ya. Baik, kita bersyukur kepada Allah sembari dengan sangat khusyuk dan tadarruk berharap kiranya wabah ini segera menghilang ya, wabah yang penuh misterius, banyak tanda tanya di wabah ini. Itu bukan kajian kita. Apa berbahagia kembali kepada kami dipercayakan oleh pengurus untuk menyampaikan materi fitnah akhir zaman. Apa yang berbahagia sebelum Ramadan kemarin itu sangat heboh di media sosial. Ceramah beberapa orang ustadz yang mengatakan bahwa pertengahan Ramadan kemarin itu tepat hari Jumat ya, akan terjadi dentuman, tentu saja kemudian pertanda munculnya dukhan, kemarau panjang dan macam-macam. Apa yang berbahagia dari situ kemudian saya mengambil sebuah kesimpulan. Kajian fitnah akhir zaman ini mungkin sebagian kurang tepat sasarannya. Yang saya maksud adalah orang khawatir, takut, cemas itu masalahnya masalah fisik. Terjadi panas, terjadi kematian, terjadi segala macam. Itu masalah-masalah fisik, masalah-masalah jasmani. Apa berbahagia itu memang akan terjadi, tapi kapan wallahu a'lam bishawab. Dukhan itu sudah kita bahas, bagian itu pasti terjadi. Cuma memang terkait dengan hadisnya yang tanggal yang kalau pertengahan Ramadan terjadi hari Jumat kan begini itu hadisnya itu sangat dhaif ya, sangat lemah. Nah, berbahagia sesungguhnya dalam konteks kita yang hidup sekarang ini, justru yang kita takutkan bukan hal terkait dengan masalah-masalah fisik itu, masalah panas, masalah kering, gempa bumi, dentuman ini, segala macam. Bukan itu sesungguhnya. Apa sebab kita ini adalah masa menjelang munculnya tanda-tanda besar itu. Kapan tanda-tanda besarnya itu Allah lebih sawab. Apakah cucu kita, cicit kita nggak tahu. Nah, yang pantas kita khawatirkan adalah fitnah-fitnah yang memang merupakan tanda-tanda akhir zaman yang berakibat kepada padamnya cahaya Allah yang ada di hati kita. Padamnya cahaya Allah yang ada di hati kita. Apa yang maksud dengan cahaya Allah itu untuk berbahagia? Yang pertama adalah hidayah Allah, itu cahaya. Yang kedua adalah iman, itu adalah cahaya. Al-Quran adalah cahaya. Nah, fitnah-fitnah akhir zaman itu
menghantam hati manusia, di mana cahaya-cahaya itu tempatnya di hati. Nah, ini sesungguhnya yang mesti kita khawatirkan, dan itu terjadi di depan mata kita setiap hari, setiap detik. Tidak menunggu hari Jumat pertengahan Ramadan, setiap saat terjadi. Nah, Nabi mengatakan tu'radul fitan 'alal qulub. Fitan itu jamak dari fitnah. Berbahagia, tanda-tanda kiamat itu banyak sekali hadis Nabi menyebutnya dengan fitnah. Kita sudah jelaskan arti fitnah itu ujian, cobaan. Ujian bagi iman kita, ujian bagi keistiqomahan kita, ujian akidah kita. Jadi ujian-ujian itu setiap saat menghantam, dihadapkan kepada hati. Apa maksudnya? Padahal secara langsung yang melihat mata, yang mendengar telinga, ya tak? Yang memikirkan kepala, yang merasakan kulit-kulit kita. Tapi kenapa Nabi menyebut tu'radul fitan 'alal qulub? Nah, karena efeknya atau akibatnya itu adalah di hati manusia. Apa berbahagia? Apa yang ada di hati? Atau apa fungsi hati? Hati itu yang pertama tempat tumbuhnya iman. Iman itu tempat tumbuhnya di hati. Dan iman itu adalah cahaya. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Dahulu ada orang Arab Badui mendatangi Rasulullah, ngaku-ngaku, "Ya Rasul, kami beriman." Nah, Nabi kan nggak tahu isi hati orang. Allah yang ngasih tahu Nabi. Katakan, "Hai Muhammad, kalian baru Islam secara formil karena mungkin sudah bersyahadat." Apa sebab? Iman itu belum masuk ke hati, belum bersemayam iman itu di hati. Nah, jadi yang berbahagia, iman itu cahaya Allah yang tempat bersemayamnya adalah di hati manusia. Nah, maka manakala fitnah akhir zaman itu menghantam hati itu karena manusia tidak mengantisipasinya, tidak menghindarinya, ya kalau kena kemudian tidak mengobatinya dengan istighfar, dengan taubat, dengan banyak ibadah, maka iman itu kemudian akan mengalami penurunan, akan mengalami degradasi. Nah, bagi apa tanda-tandanya? Di antara tanda-tanda iman itu mengalami penurunan adalah orang tidak merasakan lezatnya ibadah. Itu dia. Karena ibadah itu bagi orang yang beriman itu ada rasanya, nyaman, enak. Dapat bahagia. Sekali lagi, kalau fitnah akhir zaman itu tidak diantisipasi, contoh, kita punya HP itu fitnah, ada baik di situ, ada yang buruk. Kalau orang dengan HP itu ditengoknya yang baik-baik, nah berarti dia sukses atau menang atau selamat dari fitnah itu. Akan bertambah ilmunya, bertambah pengetahuannya, bertambah wawasannya. Tapi kalau dia tengoknya yang buruk-buruk, berarti dia fitnah akhir zaman itu menghantam hatinya. Di antara efeknya apa? Meredup cahaya iman. Salah satu tandanya apa? Kehilangan rasa ibadah. Baca Quran tidak nyaman, sholat tidak bisa khusyuk. Kalau sudah seperti itu akhirnya jadi berat. Baca Quran berat, ke masjid
berat, zikir berat, tahajud berat, puasa berat, duha berat, zikir pagi sore berat. Kenapa? Karena tidak ada rasanya. Karena tidak ada lezatnya. Apa kata Nabi? Zaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Zaqa ta'mal iman, pasti akan dirasakan oleh seseorang rasa iman. Di antaranya adalah bisa menikmati ibadah. Kenapa orang kalau ada Allahu Akbar dia tidak peduli? Kayak Allah mengatakan, salat itu lakabirah illa 'alal khashi'in, berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Tidak tertarik, apalagi dulu seperti ini dari maghrib sampai isya. Bagi sebagian orang itu berat, Pak. Berat sekali. Tapi kalau depan TV, kalau di warung kopi, lama. Ini fenomena degradasi iman. Itu yang patut kita cemaskan. Itu yang pantas kita khawatirkan daripada dentuman ini. Pak, kalau benar-benar terjadi gempa dentuman, kalau mati, tapi dalam keadaan beriman, itu selamat. Yang bahaya kita nyaman secara fisik, tapi kemudian hati kita imannya redup, apalagi kalau sempat mati. Itu dia, Pak. Kenapa namanya anak muda kita karena asik internet, asik nonton segala macam itu, nggak tertarik sama sekali, Pak, dengan kebaikan itu. Baca Quran sekali 6 bulan aja entah, ya, apalagi mau sholat subuh, borak itu. Bisa perang sama orang tua itu kalau dibangunkan itu. Itu dia, kenapa? Nggak ada rasa ibadah, itu nggak ada. Akibat hantaman fitnah akhir zaman. TV itu fitnah akhir zaman. Internet itu fitnah akhir zaman. YouTube itu fitnah akhir zaman. Model pakaian itu fitnah akhir zaman. Seperti itu. Jadi fitnah akhir zaman yang perlu kita khawatirkan yang sehari-hari bersama kita, di kamar kita, di dalam saku kita, ya. Itu yang fitnah akhir zaman itu. Berbahagia. Jadi ini menurut saya perlu sekali buat orientasi baru tentang kajian fitnah akhir zaman. Karena kalau kita khawatirnya dengan dentuman itu, dengan asap dan segala macamnya itu, nah akhirnya kita ke fisik perginya. Kalau berbahagia, coba ketika dulu Habil membunuh Qabil atau terbalik, kemana Allah cara mengajarkan si pembunuh itu untuk mengumpulkan abangnya. Faba'asallahu ghuraban yabhasu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi. Allah utus gagak, ya. Jadi Allah utus gagak membawa bangkai. Lalu kemudian gagak itu menggali lubang untuk memakamkan bangkai yang lain, bangkai itu. Disitulah kemudian si yang membunuh Qabil atau Habil? Qabil yang membunuh. Si Qabil kemudian belajar membunuh mengumpulkan jasad manusia yang terbunuh pertama, manusia pertama mati. Apa simbolnya itu? Apa makna atau hikmahnya itu? Fisik ini tidak begitu penting sebenarnya. Cukup gagak Allah utus untuk mengurus fisik. Tapi kalau untuk mengurus hati, Allah turunkan Quran untuk mengurus hati. Allah utus Rasul untuk mengurus hati. Nah seperti itu. Jadi berbahagia itu yang pertama. Fitnah akhir zaman itu berbahagia itu TV, itu internet, itu model pakaian perempuan yang separuh telanjang, model
Itu yang fitnah akhir zaman. Ya, artis-artis porno itu yang fitnah akhir zaman. Bisnis-bisnis ribawi itu yang fitnah akhir zaman. Pemikiran sekuler itu yang fitnah akhir zaman. Nah itu Pak yang setiap hari kan dengan kita Pak. Nah itu yang mestinya kita khawatirkan, yang mestinya setiap hari kita mengantisipasinya. Jadi sekali lagi, fitnah akhir zaman itu menghantam hati. Sementara di hati itu terdapat hal-hal yang luar biasa, salah satunya adalah iman. Maka cahaya ini itu semakin redup. Tadi salah satunya adalah apa? Kehilangan rasa ibadah. Kalau sudah hilang rasa ibadah itu berat sekali. Jangankan baca Quran 1 juz per hari, itu halaman aja mungkin tahu alamnya. Jangan menjaga sholat 5 waktu di masjid. Kalaupun sholat asarnya jam 6 kurang seperempat, enak. Nggak ada rasa sama sekali. Nggak ada rasa. Gimana bermanfaat kemudian sholatnya? Dan itu kemudian menjadi siklus. Fitnah akhir zaman menghantam hati, menurun kadar imannya, meredup imannya, hilang rasa ibadah. Kalau hilang rasa ibadah, diantaranya rasa sholat, berat lakukan sholat. Kalau sudah beratnya sholat ini sia-siakan, maka mungkar itu mudah dilakukannya. Tak ada pencegahnya. Karena untuk mencegah yang mungkar ini bukan Satpol PP, bukan polisi, bukan jaksa, bukan KPK. Apa yang akan menjaga mungkaran itu? Salat yang khusyuk. Kok bisa mencegah? Karena salat itu kemudian akan membuat mata batin seseorang, basirah seseorang itu jelas bagi dia ini mungkar, dia jauhi. Jelas bagi dia ini ma'ruf, dia kerjakan. Mana yang bahaya bu? Gempa bumi atau efek ini? Mana yang bahaya? Dukhan atau padamnya cahaya iman? Nah kalau iman kemudian sudah menurun, cahaya iman sudah meredup, hati itu tidak lagi imun, tidak lagi punya imunitas, tidak lagi kebal dari berbagai macam penyakit yang paling berbahaya. Apa bagian? Penyakit nifaq, penyakit fusuk, penyakit kemunafikan, penyakit kefasikan. Itu dia. Ini sekarang yang melanda di mana-mana, apalagi di medsos itu. Apa berbahagia orang kalau imannya kuat, saya imannya menyala, maka muncul walaknya kepada Allah. Apa itu walak? Loyal kepada Allah, kepada Rasul, kepada Quran, kepada Sunnah, kepada syariat Islam. Dia senang dengan Islam, senang dengan ajaran Islam, senang dengan peraturan-peraturan Islam, senang dengan sunnah Nabi, senang dengan saudaranya yang beriman, senang dengan orang soleh, senang dengan ulama. Itu tanda orang yang imannya kuat, dadanya bercahaya. Tapi kalau itu yang redup, nah kebalikannya. Bahagia dalam Al-Quran Allah mengatakan, "Iz yaqulul munafiquna wallazina fi qulubihim marad gharra haula dinuhum." Ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang yang hatinya ada penyakit berkata, orang-orang Islam itu, orang-orang beriman itu, orang yang memperjuangkan Quran, memperjuangkan sunnah itu tertipu oleh agamanya. Bayangkan. Jadi menurut orang munafik, orang kalau punya semangat ke masjid, semangat berinfak, semangat ke itu orang tertipu. Nah, yang diikuti kemudian nabinya adalah Karl Marx yang mengatakan agama adalah candu. Mau berbahagia
muncul yang bodoh undang-undang apa namanya haluan negara. Bahaya sekali. Negara kita didirikan oleh orang beriman dahulu, ketuhanan yang Maha Esa. Sekarang itu mau dihilangkan. Itu apa buktinya? Banyak orang berpenyakit. Dan itu memang ciri akhir zaman. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Sempat undang-undang tadi lolos, Pak, bahaya gitu. Bahaya sekali. Ya, nah, memang ada hubungan ke sana. Pasti ada hubungan ke sana. Coba betapa banyaknya orang sekarang panas hatinya, sempit pemikirannya kalau disebut Islam, kalau disebut syariat, kalau disebut apa namanya, pokoknya terkait dengan apa yang disenangi oleh Allah dan Rasulnya, dia malah sebaliknya. Ya enggak, Pak? Banyak nggak sekarang? Dengan ringan orang kemudian mempermainkan Quran, mempermainkan sunnah, mempermainkan syariat, mempermainkan, merendahkan para ulama. Ini Pak, korban-korban fitnah akhir zaman, dan itu jauh lebih berbahaya ketimbang muncul umpamanya meteor bergelimpangan jutaan orang. Mana yang berbahaya, Pak? Muncul meteor kan baru ini mati separuh. Mana yang lebih bahaya daripada kita nyaman-nyaman seperti ini, tapi orang munafik sangat banyak, orang fasik sangat banyak, maksiat sangat banyak. Mana yang bahaya, Pak? Ragu jawabnya. Mana yang bahaya, Pak? Meteor jatuh, Pak, separuh penduduk kan baru ini hancur, mati. Atau kita nyaman-nyaman seperti ini, ekonomi makmur, gedung-gedung luar biasa, jalannya luas, tapi di sana anak-anak mojok, masjid hanya orang-orang tua saja. Sebentar-sebentar orang cobain Quran, ya enggak? Sebentar-sebentar orang berusaha agar undang-undang kita makin sekuler, ekonomi kita makin liberal. Mana yang berbahaya, Pak? Mana yang berbahaya? Bahaya jauhnya, Pak, ya? Apa orang belum mati karena meteor umpamanya, tapi dia dalam keadaan beriman, surga, Pak. Syahid itu. Tapi orang hidup diistidraj oleh Allah, dia nggak senang dengan Quran. Oh, masya Allah. Coba, Pak Ibu supaya lebih paham nanti coba fokus mentadaburi dua surat Al-Anfal dan At-Taubah dan Al-Anfal dan At-Taubah. Masya Allah. Bagian di dua surat ini, perjuangan orang beriman, orang musyrik, orang kafir, orang munafik itu diselang-seling. Ya, perjuangan orang beriman, jihadnya ya dah. Kemudian orang kafir, orang musyrik, orang munafik diselang-seling. Yang banyaknya orang munafik. Kalau Quran seperti itu, ada teori sejarah itu repetisinya, dia akan berulang. Apalagi yang diisyaratkan oleh Rasulullah bahwa situasi dekat kiamat itu seperti situasi dahulu kala. Karena orang kembali kepada jahiliyah, hilang iman, hilang tauhid, hilang Quran, hilang syariat, hilang Islam, baru kemudian dunia akan dihancurkan. Ya, itu membahagia. Jadi kalau iman itu sudah berkurang kualitasnya, dikerumuti orang oleh penyakit nifak. Di antaranya ciri orang munafik itu dia dengan syariat, politik Islam, ekonomi Islam, panas dia, Pak. Cuma yang muncul. Bapak kalau ngikutin Twitter orang sekuler, Pak, aduh, naik tensi kita dulu. Ikuti Ade Armando, munafik siapa namanya itu, Abu Janda, Will Al-Ustaz Abdallah, yang mereka serang itu orang Islam, Yahudi, komunis, Syiah, tidak diapa-apain sama mereka, dibiarin aja, Pak. Nggak ada diskusi sama mereka. Yang dihantam apa? Sesama Islam ya, Pak. Masya Allah. Nah, itu dia, Pak. Itu yang paling kita cemaskan. Kita, keluarga kita, anak-anak kita, generasi kita.
Ngapain mencemaskan meteor Pak? Dentuman-dentuman itu. Ibu-ibu kemarin cemas tuh. Hah? Cemas nak bulan puasa kemarin? Berapa hari menjelang hari Jumat? Iyo dah. Iya dah. Bukan itu dalam konteks kita sekarang. Enggak itu yang kita cemaskan. Yang setiap hari Pak yang kita perhatikan itu. Asalnya yang semakin jauh dari syariah, itu yang kita cemaskan. Pendidikannya yang semakin jauh dari syariah, program TPRI-nya yang semakin jauh dari syariah, karena dirutnya siapa ya. Itu Pak yang kita cemaskan. Ya, itu dia. Kalau orang beriman, iman itu salah satu tandanya adalah senang berukhuwah bersaudara dengan sama-sama orang beriman. Kalau sahabatnya kita lagi munafik terbalik Pak. Dibalik. Orang beriman semuanya salah. Orang beriman mau berjuang di ekonomi syariah cemene, perbankan syariah dicemene, politik Islam dicemene. Bahagia. Jadi fitnah akhir zaman itu tu'rad 'alal qulub, dia menghantam hati. Dan itu yang setiap detik. Kalau meteor menghantam fisik, entah kapan itu. Kenapa itu yang kita cemaskan? Kenapa itu yang kita cemaskan? Yang menghantam hati ini. Kita tuh bilang tadi, bagaimana simbolik fisik ini. Itu Allah mengutus gagak untuk mengajarkan Qabil bagaimana menguburkan gagak saja Pak. Tapi untuk membenahi hati, Allah turunkan Quran, Allah utus Rasul-Rasul. Kalau mayat dikuburkan, apa yang dikubur itu? Dimakan tanah, dimakan cacing. Itu kalau kita khawatirkan fisik. Orang bahagia berikutnya, di hati itu ada hidayah. Dan hidayah itu juga adalah cahaya. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Mau beriman dengan Allah sungguh-sungguh, Allah akan beri hidayah di mana Pak? Di hati. Nurun ala nurin yahdillah li nurihi may yasha. Cahaya di atas cahaya. Allah memberi petunjuk dengan cahayanya itu kepada siapa yang dikehendakinya. Hidayah itu cahaya. Apa ciri-cirinya cahaya hidayah Allah itu? Kalau masuk, tumbuh dan bersemai di hati seseorang. Kita ulangi ayatnya. Ada di surah Al-An'am 125, ada di surah Az-Zumar ayat 22. Apa pula cirinya kalau hidayah itu meredup? Karena hantaman fitnah akhir zaman ini di dua ayat ini juga. Allah mengatakan, "Famay yuridillahu ayyahdiyahu lil-Islam, famay yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil-Islam." Allah kalau menghendaki orang untuk diberi petunjuk, dianggap pantas oleh Allah. Apa ciri-cirinya? Itu tadi, lapang hatinya dengan Islam. Disuruh berjilbab senang, enak. Disuruh menjauhi riba senang. Itu lihat ciri-ciri. Yashrah, belajar nyaman, sholat enak, baca Quran enak, tahajud enak, duha nyaman. Seperti itu. Semua yang dikatakan oleh agama itu nyaman. Dahulu ada kesisi Bapak.
Kisisin itu sisa-sisa orang Nasrani yang agama yang akidahnya belum rusak. Itu ketika mereka tahu kebenaran Quran, saking senangnya mereka sampai menangis. Bagian mana yang lebih mendalam? Orang gembira dengan tertawa, gembira dengan menangis, mana yang lebih mendalam? Nangis. Gembira dengan tertawa, gembira dengan menangis, mana yang lebih senang? Yang lebih mendalam? Gembira dengan menangis. Nah, kisis ini Pak, ketika turun Quran itu apa namanya, dumuk air mata mereka itu begitu mengalir. Taruh ayunahum apa namanya? Apa saya? Itu tidak terus. Senang mereka. Begini rupanya, Masya Allah. Tauhid itu begini, masuk akal, senang. Syariat itu begini, senang. Oh, itu dia Pak, ciri orang berbaik. Tapi kalau cahaya itu meredup, bahkan padam, sebaliknya. Apa ciri-cirinya? Yaj'al sadrahu dayyiqan haraj. Jadikan oleh Allah hati orang itu sesak, sempit. Nah, itu dia Pak. Gak nyaman dengan syariat, gak nyaman dengan Quran, gak nyaman dengan sunnah, gak nyaman dengan ibadah. Coba kira apa? Banyak tak? Mungkin bukan orang-orang jauh dari kita, orang dekat kita, anak-anak kita. Itu sebenarnya yang kita cemaskan. Orang gak suka dengan kebenaran, orang gak nyaman dengan kebenaran, sesak sempit pemikiran dengan kebenaran, itu pun berbahaya. Sekali lagi, yang kita khawatirkan dalam konteks zaman kita sekarang bukan meteor, bukan Tuhan, bukan Dajjal, tetapi pendahuluannya, prolognya itu kita khawatirkan. Kalau bahagia, karena betapa banyak orang yang hatinya sempit, pemikirannya sempit, dadanya sempit dengan Islam, sempit dengan syariat. Itu dia. Itu diantaranya adalah akibat daripada fitnah. Apa bagi berikutnya? Al-Quran adalah cahaya. Al-Quran adalah cahaya. Ya ayuhan nas, qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nura. Kami turun kepada cahaya. Ini cahaya. Di mana cahayanya itu? Di hati juga. Kalau dibaca, kalau dipahami, dipelajari, tadabburi, cahaya di hati. Kalau hati dihantam oleh fitnah akhir zaman, meredup cahayanya. Apa akibatnya? Disebut dalam surah Yasin. Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa zikrun wa qur'anun mubin liyunzira man kana hayya. Kami tak mengajarkan Muhammad itu syair-syair. Muhammad pun tak pantas mempelajari syair-syair. Yang kami wahyukan kepada Muhammad itu Quran yang mulia, Quran yang terang benderang, agar dia Muhammad bisa memberikan peringatan orang yang hatinya hidup, yang hatinya ada cahaya. Karenanya kalau seseorang terkena fitnah akhir zaman, redup cahaya Quran di hatinya, Quran itu tidak bermanfaat bagi dia. Apa maksud tidak bermanfaat itu? Ke hulu kata Quran dia ke hilir, ke timur kata Quran dia ke barat. Itu maksudnya itu. Hidupnya dengan Quran ibarat air dengan
dengan minyak. Walaupun mungkin jago melafalkannya, mungkin juara MTQ. Kalau ikut MTQ itu bingung juri, ada salahnya. Wakar sebelumnya tepat, sifat turun tepat, makasanya tepat, wakaf ibtidanya tepat, lagu bayati nahawan ciharkanya tepat. Tapi kalau hatinya bermasalah, Quran tuh nggak bisa sejalan dengan kehidupannya. Itu dia. Itu juga musibah yang luar biasa, lebih dahsyat daripada dihantam meteor. Saya paham Bapak ya pesan-pesan umumnya. Nah, silakan kalau ada yang tadi kata pembicara, kalau ada yang bertanya silakan. Silakan Pak.